Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Pada pagi hari ini saya akan mencoba mengulas tombak dengan dapur kudup cempoko. Kita tahu bahwa tombak juga merupakan salah satu tosan aji di samping keris atau pedang-pedang lama. Tombak juga termasuk bagian dari tosan aji karena dia dibuat dengan lipat tempa, kemudian juga memenuhi unsur-unsur bahan, di mana ada bahan campuran lipat tempa dari besi, baja, dan bahan pamor. Kita lihat tombak yang ada di depan saya ini menggunakan warangka sken. Sebenarnya bukan warangka sken ya, warangka normal. Cuma karena kita kasih handle, jadi seakan menjadi warangka sken. Sebenarnya ini bukan warangka sken. Maksudnya ada handle ini menyebabkan seperti scan. Sebenarnya kalau untuk warangka seperti ini harusnya memakai landean, baik itu landean biasanya ada panjangnya, ada yang 1 kilan, kemudian sehasta, kemudian biasanya menamakannya sepundak, atau mungkin satu ketinggian orang, atau satu dedek orang, atau bisa juga 2 kali ketinggian orang. Teruntuk tombak yang ukurannya terhitung pendek ini, maka menggunakan warangka yang seperti ini. Kita lihat aja tampilan tombaknya. Nah, seperti ini tampilan tombak kudup cempoko. Jadi dari posisi bawah ini kemudian terdapat bentuk atau bangkit berbentuk agak mengecil, kemudian besar dulu, kemudian agak mengecil, kemudian membesar lagi sampai lurus sampai pada ujung berbentuk lancip. Nah, kondisi tombak yang seperti ini menurut referensi itu berdapur kudup cempoko. Kadang kita bingung apakah itu tombak berdapur kudup atau ron, maksudnya godong pring, godong pari, atau kudup cempoko, kudup melati, atau penamaan tombak yang lain semacam biring, atau biring jaler, biring wadon, kemudian sape tabon. Ciri-ciri untuk tombak dengan dapur kudup, karena kudup sendiri adalah bakal bunga atau kuncup, maka secara umum untuk tombak berdapur kudup itu memiliki ketebalan yang lebih daripada tombak-tombak berdapur godong. Karena kalau tombak berdapur godong pring atau godong pari itu kecenderungannya untuk bilah itu berbentuk tipis atau melebar. Sedangkan untuk tombak-tombak berdapur kudup atau kuncup melati, kuncup penongo, kuncup cempoko, itu kecenderungannya berbentuk
tebal atau gilik. Kita lihat tampakannya seperti ini. Secara umum cukup tebal untuk tombak berdapur Kuduk Cempoko ini. Kalau dilihat juga untuk pemakaian meduk pada tombak ini juga bisa berasumsi pada era tombak tersebut dibuat. Nah, kita lihat kalau tombak-tombak era-era Mataram itu biasanya antara bilah tombak dengan meduknya itu lepasan, maksudnya tidak menjadi satu. Untuk tangguh yang lebih tua, kadang bilah tombak dengan meduk itu iras, maksudnya menjadi satu. Teruntuk dapur Kuduk Cempoko ini, saya sendiri kurang tahu apakah ini meduknya itu hilang atau memang dia tidak memakai meduk, karena kita dapatnya sudah seperti ini. Jadi meduknya tidak ada, atau mungkin apakah memang tidak menggunakan meduk. Jadi pangkal dari tombak ini yang berfungsi sebagai meduk. Kalau kita lihat dari tampilan tombak Kuduk Cempoko ini memiliki estimasi pamor selewah. Artinya pamor sebelah sisi satu dengan sisi lainnya berbeda. Kalau kita lihat di sisi yang samping ini, walaupun belum dilakukan pewarangan, terdapat indikasi pamor wengkon dengan wengkon isen. Kalau saya dekatkan, ini terdapat garis-garis. Terdapat pembatas pada tepi dan bagian dalamnya terdapat pamor, semacam pamor merambut. Sedangkan untuk sisi baliknya ini ada kelihatan pamor tunggak semi, dan di area tengah dari bila ini terdapat semacam odo-odo yang menyebabkan dia muncul juga pamor selewah antara kiri dan kanan. Jadi kelihatan yang sebelah kiri di bagian bungkul terdapat pamor tunggak semi, sedangkan di sebelah kiri dan kanan terdapat perbedaan, di mana sebelah kanan ini ada muncul pamor semacam banyu mili ya. Banyu mili bisa, atau mungkin pamor ngulit semongko. Secara umum tampilan dari tombak Kuduk Cempoko ini sangat bagus, kelihatan utuh dan sangat tua. Estimasi tangguh awal Majapahit. Itu aja mungkin pembahasan saya mengenai tombak Kuduk Cempoko. Mohon saran atau kritik atau komentar, jika ada yang kurang berkenan bisa tulis di komentar.
Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.